Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Banu dan alhamdulillah touring lagi nih teman-teman. Aduh, akhirnya setelah sekian lama, Lebaran kemarin pun nggak libur ya. Bang Banu sakit, jadi nggak bisa kemana-mana dan sekarang punya kesempatan touring lagi. Dan untuk kali ini Bang Banu akan tes setelah motor ini banyak mengalami upgrade ya, perubahan terutama sektor mesin dan juga suspensi. Oke, ini dia tampilannya si bakpao ya, Bang Banu namanya bakpao karena bulat-bulat dan manis. Oke, untuk kali ini wah, kelihatan nggak ya di kamera? Untuk touring kali ini Bang Banu mau ke daerah Bandung Selatan. Mungkin sebelum ke Bandung Selatan mau ke Ciwidey dulu ya. Dan ini sudah posisi sudah di daerah Jonggol, Cariu. Ini lagi isi bensin dulu. Untuk settingan, aduh, ini kena cucian ini kemarin, cipratan. Untuk settingan di sini ribbonnya yang tengah ya, yang dalam yang low speed ribbon itu Bang Banu pakai 3 klik dari paling kiri. Yang besarnya ini pakai di 10 klik untuk high speednya. Dan kompresinya low speednya itu pakai di 2 klik, high speednya juga 2 klik. Dan untuk preload tetap 3 klik ya. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, kondisi terupdate nih di tanjakan Cariu atau mana sih namanya, itu lagi ada yang dicor buka tutup. Dan ini kondisi masih nanjak terus. Oke, ini kita udah sampai di hutan pinus ya. Apa sih namanya ya? Sini pokoknya ada yang pinus-pinus gitu deh. Wisata Puncak Pinus. Oh ya. Udah mulai adem nih anginnya. Oh iya, impresi dari penggunaan upside down RPD ini sengaja memang dilewatin jalan Jonggol karena kan ya kelihatan nih jalurnya tuh banyak banget yang keriting ya, karena rata-rata tuh coran yang udah rusak gitu atau aspal yang tambal sulam, jadi medannya tuh keriting gitu, gravel. Tapi di luar ekspektasi sih. Di Stang ini anteng banget, enak. Handlingnya juga jadi nyaman, buat cornering juga enak sih. Nggak meleset-meleset gitu kayak shock standar. Asik lah. Ya, jadi buat temen-temen nih yang namanya upgrade, kalau yang suka motoran lah ya, yang namanya upgrade itu menurut Bang Banu sih ini penting ya, terutama itu upgrade pengereman. Itu penting banget. Baru upgrade suspensi. Kalau mesin itu pilihan lah,
pilihan. Tapi kalau namanya pengereman, aduh gila, itu penting banget bener. Karena dari tadi sepanjang jalan oke lah, bisa nanjak lebih enak karena powernya kan lebih besar gitu. Tapi kalau nggak didukung dengan pengereman yang baik, pasti ngaco. Yang ada nyusruk nanti kendaraannya. Karena dihajar turunan panjang juga kan. Ngetes ini buat informasi, upgrade rem yang udah Bang Manu lakukan adalah di bagian depan dengan kaliper 4 piston dan cakram lebar, dan juga selang rem ya, sama ini nih master kanan kiri nih. Tapi untuk cakram dan kaliper belakang ini masih standar, dan itu rasanya jauh banget bedanya. Jauh banget. Kenapa jauh banget? Karena ketika tadi rem belakang udah mulai panas, feel-nya tuh udah beda, udah agak-agak mau ngelos gitu ya. Tapi yang depan masih oke banget, masih aman, masih enak buat narik-narik pun masih oke. Jadi upgrade rem itu penting. Mungkin kalau untuk upgrade kaliper itu bisa nyusul ya, biarpun lebih enak sekalian. Tapi selang rem itu penting loh. Selang rem itu bener-bener nyalurin tenaga dari master rem ke kaliper. Jadi minimalisir resiko selang rem pecah, dan juga nggak ada tenaga yang terbuang gitu karena selang yang ngembang. Suasana di depan Stadion Jalak Harupat. Ini kalau ke kiri kita ke tol. Kok banyak yang dagang ya? Padahal lagi nggak ada yang tanding tuh, sepi jalanan juga. Jalannya cukup ramai ya teman-teman ya. Dari tadi tuh mau ngegas agak-agak susah gitu, jadi nanggung, ngerem lagi. Cuaca agak mendung ya teman-teman, ditambah memang banyak pohon juga, jadi gelap nih. Semoga nggak hujan deh. Dingin. Nah, ini jadi kekurangannya teman-teman ya kalau pakai jaket Rapid and Wheels ini. Kalau ke tempat dingin, aduh, dinginnya masuk semua ke badan. Emang cocoknya ini buat di perkotaan yang panas-panas nih, atau touring pantura lah, nih cocok lah jaket ya. Semeriwing anginnya masuk dengan cuaca yang panas gitu. Kalau di sini dinginnya masuk semua. Kita udah masuk ke bagian perkebunan tehnya ya. Nih, di sini pemandangannya udah mulai gurih-gurihnya ini. Asik, keren banget.
jalannya ya teman-teman. Kebun teh. Dingin. Bukit Senyum Ciwidey, Desa Patenggang. Asik sih ngikutin alurnya motor nih aja nih, seru, nggak usah ngebut-ngebut. Seru. Wih, tikungannya patah bener nih. Wih, keren, anjay. Nah, ini mulai menyempit lagi ya jalurnya. Gurih, 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 gurih. Wow, Masya Allah. Oh, banyak pak petani teh panen daun teh. Gila, keren banget. Enak ya, jalurnya tuh nggak rame. Padahal ini hari kejepit loh, hari Jumat. Cikadu Naringgul. Oke, kita yang ke arah Naringgul. Kiri ya, Naringgul ya? Ih, kalau malam gelap banget ini. Untung remnya udah oke. Masya Allah, RPD mantap. Wih, gile, view-nya keren banget teman-teman.
sepi, nggak ada orang. Ya oke, teman-teman, udah kelar Jumatan. Sekarang kita mau lanjut gas lagi. Kita rencana mau makan siang bareng di Ranca Buaya tadi katanya. Oke, siap. Wih, keren cuy, rombongan. Jadi ada satu yang pakai R6 600 cc. Oke teman-teman, kelar makan, udah kita mau lanjut gas lagi nih. Posisi saat ini jam 2.42, masih di nggak jauh ya dari pertigaan yang tadi di belok kiri tuh, nggak tahu sih namanya apa. Ini lagi mau menuju ke Ranca Buaya. Masya Allah, bapak-bapaknya baik-baik banget, seru-seru banget, welcome banget gitu. Sempet serius diajakin, bener-bener diajakin ke Pangandaran di acara mereka, tapi Bang Banu kayaknya ingin memisahkan diri aja, nanti mau ke arah Garut karena nggak enakan ganggu acara mereka gitu. Buat Abah dan Pak Yadi, waduh terima kasih banyak deh pokoknya. Ini gile teman-teman, lautnya no, ush, masya Allah, wah keren banget.
Hujan teman-teman, tapi udah berhenti sini. Jalan gelap. Waduh, nembak-nembak terus. Kita mengarah ke Pangandaran. Berjumlah 8 motor. Perjalanan masih sekitar 2 jam lagi lah. Dan ya jalanan gini. Baru beres hujan, ini masih pakai jas hujan. Nyipratnya tinggi banget bison. Kondisi jalannya bagus sih, lebar dan full coran ya. Kadang ketemu aspal juga. Marka jalannya jelas, tapi penerangannya tuh minim banget. Jadi hanya manfaatin garis jalan aja sini. Dua jam dengan kondisi jalan kayak gini, wah lumayan juga ya. Jauh dari antar perkampungannya tuh renggang-renggang gitu. Rumah-rumah atau tempat makan tuh lokasinya nggak saling berdekatan. Kalau untuk SPBU, waduh dari tadi belum ketemu sih. Ya, selamat siang teman-teman. Kita udah check out tadi dari hotel apa ya, lupa namanya. Ini kita lagi mau keliling dulu. Kita ke muter-muter dari pantai barat ke pantai timur. Setelah ini kita mau mengarah ke Ciamis, terus ke Bandung. Oke, saksikan terus. Lucu sekali mereka berdua.